Ini kita masukkan 6 ya, posisinya 6. Tadi belum saya record ini supaya nanti kita masukkan. Kita masukkan posisinya 6, kemudian cutternya ini kita masukkan 8, ini kita masukkan 32 karena kita tahu tadi 29 ya. 32 gini ya. 32 mili, kemudian kita klik OK. 6 kita select. Oke. Kemudian geometrinya saya pilih sisi yang ini. Oke, kita flip. Oke. Arahnya ke arah sini. Kemudian untuk height, karena kita akan potong sampai bawah sekali ya, karena ini akan dihilangkan. Oke. Maka yang paling bawah adalah bottom height. Itu kita masukkan from model bottom, artinya dari bawah ini di offset minus 1 mili. Artinya apa? Artinya tools itu akan sampai ke bawah sini. Oke, dipotong sampai ke bawah ini 1 mili, artinya dilebihin 1 mili ke bawah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita lihat, kita klik OK. Nah, dia akan membuat pergerakan seperti ini. Oke. Nah, dia membuat pergerakan seperti ini. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah pocket machining. Pocket machining, kalau sudah kita udah membuat facing, kita udah membuat kontur ya. Yang berikutnya adalah pocket machining. Nah, di sini ada 2D pocket. Kita klik 2D pocket. Kita pilih toolsnya. Kita pakai misalkan di sini ada nih nomor 2 misalkan gitu, flat mill. Oke, kita pakai yang 2 seperti ini. Oke. Terus kita masuk ke geometri, kita pilih bagian dalam yang ini nih. Kita klik sekali, ya, tambah. Kita klik lagi, tambah. Oke, artinya apa? Artinya pembatasnya sampai sini. Oke, nah kemudian saya masuk lagi ke height. Heightnya udah oke. Ya, kemudian kita masuk ke pass. Oke, pass. Nah, di sini pass ini kita masukkan ke dalam multi depth ya. Maksudnya multi depth ini seperti apa? Jadi motongnya itu nggak langsung satu kali masuk gitu, enggak gitu ya. Tetapi secara bertahap. Seperti yang saya katakan tadi, ada step down kan ya. Sekali cutter itu masuk ke bawah. Oke, ke arah Z minus. Nah, di sini ada roughing secara bertahap. Berapa mili masuknya kita bisa atur di sini. Misalkan 2 mili aja deh gitu kan ya. Kemudian finishing step down-nya adalah 1 mili ya. Artinya apa? Dia akan menyisakan setiap, jadi kalau misalkan nanti 2 mili terakhir dia akan masuknya itu 1 mili, 1 mili, 1 mili. Nah, seperti itu ya. Kalau yang terakhir adalah 0,2 mili untuk penghalusan ya. Nah, seperti itu. Kemudian stock to leave-nya matikan. Kira-kira kita stock to leave itu artinya kalau misalkan ada sisa-sisa dia akan dibiarkan. Jangan, kita harus hapus itu semua. Oke. Nah, kalau sudah saya klik OK. Nah, dia langsung persentasenya. Nah, dia akan membuat pergerakan secara otomatis. Sangat mudah kalau Anda lihat untuk 2,5 aksis, untuk proses 2,5 aksis sangat mudah sekali. Ya, walaupun belum stabil untuk Windows 8, tapi ingat ya, Windows 8. Kalau Anda menggunakan Windows 7 itu udah stabil. Kedalaman depth maksudnya depth itu apa, Mas? Di sini kalau kita double klik di sini, step depth. Kalau misal ini maksudnya step down. Step down ini. Step down ini berdasarkan apa? Berdasarkan sebenarnya tergantung material dan tergantung cutter kita. Mampunya berapa masuknya gitu ya. Nah, kalau misalkan ya, dan juga ditambah dengan perasaan dari operator. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan operatornya berani, masuk 5 langsung jadi, masuk 10 masuk langsung jadi. Tapi kalau operatornya biasanya baru pemula gitu kan ya, kayak saya baru awal-awal, ya takut patah ya 1-2 mili lah. Nah, seperti itu. Tergantung feeling. Betul sekali Mas Coy. Jadi tergantung
tergantung keberanian juga sih Mas. Jadi kalau misalkan kita berani masuk 10, kalau kita yakin dengan cutter kita kuat 10, ya silahkan masukin. Mungkin dengan spindle yang lebih rendah mungkin, atau jadi lebih kuat gitu, mungkin bisa kita lakukan gitu. Masa makanya Mas, ya memang tahu-tahu terpatah betul. Jadi sebenarnya sih kalau secara teknis itu tergantung dari jenis material cutter kita. Biasanya kalau kita beli cutter, kita bisa dikasih tahu bahwa kita maksimum masuk ke arah Z minus itu berapa, seperti itu. Tapi ya balik lagi ke operatornya Mas, karena balik lagi ke operatornya seperti itu. Jadi kalau misalkan langsung overhaul, nggak bisa masuk langsung Mas Coy, cuman tergantung ininya, tergantung cutter dengan mesinnya kuat atau enggak gitu. Karena mesin kita, apakah mesin kita lama, mesin kita udah lama juga berpengaruh ya kan Mas Coy ya. Jadi ya ada feeling lah gitu. Jadi nggak main kita secara, memang teknis penting, terkadang feeling mengambil alih peranan yang lebih penting gitu kan ya, tapi itu hal yang lain ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui berapa masuknya itu sebenarnya dari teknis cutter tersebut dengan mesin kita. Tapi kalau misalkan kita kurang berani dan menurut kita supaya mesin kita lebih awet, seperti kata Mas Coy seperti itu ya, kita bisa secara bertahap seperti itu. Jadi tergantung Anda sebagai operator, atau sebenarnya bukan operator, Anda sebagai programmer untuk memprogram mesin Anda seperti apa. Oke? Nah itu adalah pocket machining. Kemudian kalau counter bore, untuk membuat lubang-lubang dua ini gimana caranya? Nah di sini ada bore. Oke, saya pakai bore. Nah ingat ya, bore itu bukan drilling ya. Jadi kalau orang Indonesia bilang ngebor gitu. Nah buat kontur kita buat pocket ya. Berikutnya adalah kita buat bore. Oke, seperti yang tadi saya katakan, saya menggunakan tools yang nomor 2, flat mill. Oke, kita select. Kemudian circular face-nya saya pilih ini. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian satu lagi belum dipilih. Jadi kita langsung sekaligus setelah proses di sini pindah lagi ya. Jadi turun, naik, turun lagi. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pasnya ya. Di sini kita masukkan pitch-nya itu adalah 2 mili. 2 mili. Ya, sama ini seperti kayak step down tadi ya. Cuman istilahnya aja beda ya. Istilahnya beda. Jadi kalau step down, kalau ini istilahnya masuk lagi 2 mili ya. Jadi ini karena apa? Karena pergerakannya ini berbeda seperti kayak di pocket. Kalau pocket dia selesaiin dulu semuanya, bersihin dulu semuanya. Oke, kalau pocket seperti itu diratain dulu, terus dia turun pada titik tengahnya, pada titik nolnya turun. Nah, terus dia dibuat ininya. Tapi kalau yang ini pergerakannya seperti kayak pergerakan ulir. Oke, dia membesar seperti pergerakan ulir seperti ini. Ya, makanya disebutnya pitch. Tapi secara default itu sama aja seperti kayak step down. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, saya klik OK. Nah, dia akan membuat seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita membuat drill. Nah, kita klik drill. Ya, kemudian kita klik toolsnya, kemudian kita pilih buat mill toolsnya nomor 4, cutting drills, tapi ini 5 ya. Oke, saya klik OK. Kita pilih, kita select seperti ini, kemudian masuk ke geometri
Geometrinya kita pilih yang bagian dalam sini. Nah, tapi untuk memilih yang satunya lagi, Anda nggak perlu memilihnya lagi, tinggal kita klik select same diameter. Oke, nah lihat dia langsung mendeteksi dimensi yang sebelahnya ini. Oke, nah kemudian kita masuk ke bagian path, ya pergerakannya. Ke sini dulu, sorry. Kita masuk ke bagian bottom height. Oke, kita checklist di sini drill tip through bottom. Oke, drill to bottom. Oke, kita masukkan di situ adalah breakthrough-nya adalah 1 mili. Artinya apa? Dia melewati 1 mili ke dalam bawah itu. Jadi melewat lebih 1 mili. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke path-nya. Kemudian kita pilih drilling. Oh, mana drilling. Partial retract aja. Chip breaking, partial retract. Oke, jadi jenisnya itu adalah chip breaking. Oke, kalau sudah saya klik OK. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu sudah kita drill. Yang kita langkah berikutnya adalah kita akan buat tapping. Oke, tapping. Ya, caranya gimana untuk buat tapping? Kita bisa menggunakan drill lagi, buat lagi drill. Tapi kita tidak akan menggunakan seperti langkah konvensional seperti Anda klik drill, terus Anda buat toolsnya dan sebagainya. Nah, karena kita menggunakan proses yang sama seperti drill satu ini, maka kita tinggal klik kanan, kita duplicate. Kenapa? Karena pergerakan toolsnya sama menggunakan lubang yang sama dengan drill 1. Nah, tapi kita klik di sini, kita ganti di sini tapping M6, misalkan seperti itu. Oke, kita pakai tapping M6. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita double klik, kita edit karena apa? Karena datanya masih punyanya drill. Oke, toolsnya kita pilih. Oke, kita pilih tools. Kita ambil new tools. Oke, new tools. Oke, kita pakai nomor 5 ya di sini. Oke, nomor 5. Kemudian cutternya kita ganti jadi tapping. Mana tapping right hand ya. Nah, tapping right hand. Kemudian di situ diameternya jadi 6. Diameternya 6 karena kita pakai M6 ya. Diameternya 6. Kemudian ini lebarnya adalah 15 mili. Oke, 15 mili seperti ini. Kalau kita lihat dia akan deteksi seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang berikutnya adalah kita kita setting dulu kecepatannya. Spindle speednya misalkan kita ganti jadi 400 karena namanya tapping juga tentunya kecepatan rendah. Oke, kecepatannya tentu rendah. Oke, saya klik OK. Kalau sudah. Nah, ada nomor 5, kita klik select. Oke. Nah, sekarang udah menggunakan toolsnya tapping ya, tapi kalau kita lihat di sini height-nya juga sama. Kita karena tadi height-nya adalah height dia tembus ke bawah ya. Kalau kita lihat bottom height-nya tembus ke bawah 1 mili, tapi path-nya atau cycle-nya di sini masih chip breaking. Padahal chip breaking itu untuk jenis drilling. Nah, kita pakai di sini tapping. Oke, kita pakai tapping. Oke, kemudian saya klik OK. Oke, seperti itu selesai untuk membuat ini. Nah, terus gimana caranya untuk membuat simulasinya? Nah, Anda tinggal klik simulate aja. Nah, jadi kalau saya klik play, nah, dia akan memberikan semua pergerakan seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian Anda juga, nah terus gimana caranya untuk membuat G-code? Nah, tadi kan simulate Anda udah bisa melihat kan ya. Untuk membuat G-code-nya Anda tinggal klik post process.
Nah, post proses kita bisa masukkan setupnya ini. Setupnya ini adalah untuk yang isinya adalah mengenai post processor Anda, ya. Anda bisa setting kalau mau punya controller khusus dan sebagainya. Ini udah ada sebenarnya secara preset, sudah ada beberapa controller yang sering digunakan di industri, ya, salah satunya Fanuc seperti ini. Oke. Kemudian Anda bisa save di dalam folder mana, Anda bisa browse, Anda masukkan ke dalam folder mana, terserah Anda. Nah, kemudian ini kita bisa masukkan misalkan di sini program name-nya adalah 001, misalkan seperti itu ya, program 1. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal pilih. Yang paling penting Anda selalu memilih post prosesornya, ya, karena tergantung controller Anda menggunakan controller apa, apakah menggunakan Fanuc, Siemens dan sebagainya, tergantung mesin Anda, seperti itu ya. Nah, Anda tinggal masukkan post prosesornya apa, kemudian Anda tinggal klik post. Oke, kita save, sudah ada, ya oke aja, kita yes aja, nggak apa-apa. Nah, dia akan membuat G-code langsung di sini, ya, karena pakai Fanuc jadi pakai N. Oh, sorry, N ini ya, nomor program, sorry, nomor ini G-code J03, J01 ya, seperti itu. Nah, terus di sini ada yang hitam, merah, biru, hijau, maksudnya apa? Nah, Anda bisa lihat di bagian ini, di bagian colors, itu maksudnya apa? Nah, misalkan warna merah itu adalah rapid move. Rapid move itu apa? Rapid move itu adalah pergerakan tanpa memakan atau tanpa memotong, pergerakan cepat tanpa memotong. Kemudian linear move itu adalah pergerakan lurus. Kemudian kalau yang biru itu adalah pergerakan arcus dan sebagainya. Nah, Anda bisa lihat sesuai dengan warna yang Anda inginkan. Oke, seperti itu mungkin untuk pagi ini ya. Mohon maaf agak error sedikit ya. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Dari Mas Dani, Mas Choi, Mas Agus, Mas Iskandar, Mas Rio atau Mas Sakti? Mas Sakti nggak ada suaranya, diem aja. Insya Allah kita akan buat macam-macam workshop seperti ini ke depannya. Jadi stay tune di komunitas Autodesk Indonesia, karena sebagai vendor, Autodesk berkewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada usernya mengenai bagaimana how to use, bagaimana untuk membuat optimisasi seperti itu. Oke. Bagaimana transfer NC-nya, transfer data NC-nya? Seperti yang tadi saya terangkan di sesi pertama, Mas Choi. Jadi ada beberapa cara. Anda bisa simpan dalam floppy disk yang 3,5 inch itu. Anda bisa simpan di floppy disk, terus Anda masukkan ke dalam controller, ya, controller yang ada di NC, Anda loading di situ. Kemudian kalau misalkan ya, jadi Anda bisa simpan dalam floppy disk, terus masukin ke mesin. Di controller mesin itu ada floppy disknya lagi, Anda masukkan. Kemudian Anda bisa juga menggunakan RS32, kabel RS32 dari komputer ke mesin langsung transfer. Atau Anda juga bisa 232, bukan 32, 232. RS232 ya, jadi masuk dari komputer ke mesin. Atau Anda bisa masukkan, Anda print, Anda manual, Anda ketik ulang di sana. Kalau misalkan mesin Anda mesin lama gitu ya, misalkan gitu ya, misalkan mesin Anda mesin lama dan tidak punya komunikasi, maka
Ya Anda tinggal ketik ulang seperti itu. Oke, Mas Coy, seperti itu mungkin. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari kawan-kawan yang lain? Insya Allah kita akan selalu membuat workshop seperti ini. Kalau tidak ada halangan, sebulan sekali kita akan saling sharing tentang banyak hal, apakah tentang ya seputaran Autodesk Manufacturing, karena khusus saya itu spesialisasinya di manufacturing, jadi cuman bisa software manufacturing. Nanti kalau Anda mungkin mau belajar tentang animasi atau kita bahas mengenai building, nanti ada beberapa kontributor lainnya yang akan memberikan workshop seperti ini juga, tetapi tentang materi building ataupun animasi seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas ini kawan-kawan. Tapi jangan lupa ini pesan sponsor, bahwa tolong diramein komunitas Autodesk-nya. Silakan Anda masuk ke, nggak usah pakai www, kita masuk ke komunitas stripautodesk.com, komunitas-stripautodesk.co.id. Tidak perlu pakai www, karena kalau www Anda error. Oke, kalau misalkan ada tulisan untrusted connection, Anda klik add exception, dan sebagainya. Kemudian nanti semua resource akan saya masukkan ke dalam sini, Mas Dani. Jadi Anda bisa download di resource ini, Anda bisa masukkan kayak di sini ya. Anda bisa masukkan di sini, nanti saya akan masukkan datanya di sini. Anda tinggal bisa download sesuai kapanpun Anda inginkan. Oke, dan jangan lupa untuk meramaikan forumnya ya. Kalau Anda ada pertanyaan mengenai software Autodesk, silakan masuk ke dalam forumnya. Di sini ada beberapa, saya maupun beberapa kontributor lainnya akan siap menjawab banyak hal. Kalau bisa kita jawab, kalau enggak nanti kita akan tanyakan langsung ke Autodesk untuk minta bantuan untuk mereka menjawab. Oke. Di sini inventor, kalau misalkan tentang HSM Work, silakan Anda masuk ke dalam inventor sini dan silakan menuliskan pertanyaannya. Tapi sebelumnya Anda harus daftar terlebih dahulu ya, sebagai member dari komunitas Autodesk Indonesia. Nah, kalau misalkan Anda sudah pernah ya, semua produk Autodesk di sini ada, Kalau misalkan Anda sudah pernah download sesuatu melalui Autodesk, Anda sudah pernah mendaftar di salah satu websitenya Autodesk kayak di Students, atau Anda mendownload trial, kan dia disuruh register. Artinya Anda tidak perlu daftar lagi, Anda login pakai ID student Anda, atau Anda pakai ID Autodesk Anda lainnya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan terakhir mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Saya harapkan kedepannya kita akan makin rame lagi ya. Jangan lupa ajak aja semua rekan-rekan untuk bergabung, supaya makin rame, makin hangat ya. Nah, kita akan ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.